Oke, ini sebelumnya selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia penampakan brosur dari beberapa video kemarin yang sudah saya upload tentang eco farming. Dikiranya nanti saya itu tidak mempunyai, jadi ini saya upload. Ini brosurnya yang ada di dalam kertas atau di dalam wadah. Jadi ini tabel panduannya ada di dalam. Jadi untuk yang di atas itu padi 10, jumlah 10. Nah, di sini jumlah 10 tube itu untuk 1 hektar dan rinciannya 6 tube atau 6 madah atau 6 seperti ini. Jadi 6 biji ini digunakan untuk tanah atau sebelum tanam 5 hari atau keterangannya, dan 4 adah atau 4 tube itu digunakan 4 kali semprot umur 14, 28, 42 dan 56 hari setelah tanam. Jadi itu ketentuan dari PT atau pembuatnya, dan ini secara caranya cukup kocok sampai diamkan kurang lebih 15 menit atau lebih baik difermentasi minimal 3 hari dalam botol tertutup. Semakin lama proses fermentasi semakin bagus untuk lahan tanah. Jadi ini untuk lahan atau untuk tanah. Sedangkan untuk penyemprotan sebaiknya cuma nunggu 1 hari atau mungkin 30 menit itu sudah cukup untuk penyemprotan. Dan ini dosisnya yang saya pakai. Jadi ini saya untuk pada kesempatan kali ini cuma kita aplikasikan 1000 meter lahan luas tanahnya, terus saya bagi 60%. Seharusnya 60% ini untuk tanah dan 40% ini 10%, 4 kali semprot. Tetapi karena saya ingin mencoba untuk penyemprotan saja, jadi rencananya 4 kali semprot, tetapi untuk pupuk kimia dan pupuk dan obat kimia lainnya tetap sama. Jadi saya mengaplikasikannya itu untuk sebagai penambah. Jadi setelah penyemprotan kimia kita atur setelah dan sebelumnya itu kita berjarak 4-5 hari, baru kita pakai eco farming. Misalnya kalau hari kelima ada hama kita semprot pakai kimia, maka aplikasinya ini kita gunakan atau kita pakai hari ke-10. Jadi setelah penyemprotan kimia selang 5 hari, hari ke-10, dan nanti kalau mau pakai kimia lagi hari ke-15 begitu. Dan menurut saya pemakaian semprot kimia itu setelah selang 10 hari itu sudah pemakaian yang cepat. Kadang kalau orang cerita itu nyemprot itu padi dari panen, dari awal tanam sampai panen itu ada yang cuma 2 kali, ada yang cuma 3 kali. Jarang di sini itu kalau saya tanya itu sampai 6-7 kali, itu jarang. Kalau saya bisa sampai 5-6 bahkan lebih, tergantung hamanya. Kalau tidak ada serangan hama ya cuma 6-5. Dan ini juga ada untuk semprot kimianya. Nah ini dikira nanti saya juga upload. Kembali ke dosis dan caranya.
Jadi eco farming ini saya dicoba cuma 4 kali semprot daun, sedangkan untuk dasaran tidak saya coba. Kemarin sudah coba juga bagus, cuman untuk kali ini saya memakainya cuma 4 kali semprot pada daun. Dan ini dosisnya kita gunakan sekali lagi 40% kita bagi 4 untuk daun. Jadi untuk 60% nanti kita aplikasikan ke tanaman lain. Ini setelah kita bagi, kita lembutkan dulu sebentar. Kita lembutkan. Nah, setelah lembut kita masukkan ke dalam air. Jadi untuk penyemprotan ini saya menggunakan air minum biasa, air bersih, yang penting sudah dimasak biar terjadi steril atau tidak ada sejenis senyawa yang nantinya berperang di dalamnya. Jadi ini proses fermentasi, bukan fermentasi tapi proses pembiangan. Jadi biar prosesnya itu murni dari kandungan eco farming, kita gunakan air yang bersih, air kelapa. Kalau di brosur air kelapa atau air tetes tebu, tapi air biasa sudah cukup, yang penting bersih. Di sini air masakan. Untuk jumlahnya tidak kita sesuaikan dengan ini. Kalau sesuaikan ini kan cuma 1 botol 1 liter, sedangkan saya ingin pakainya 1 kali, jadi kita biang langsung pakai semua. Jadi kita gunakan seperlunya, ini airnya cukup secukupnya, atau setengah liter atau 100 ml nggak masalah, yang penting secukupnya. Terus ini kita tuang. Tuh, ini bahaya ini. Sebentar. Setelah kita masukkan, ini sudah kelihatan agak coklat, cukup dikocok. Udah dibiarkan ini karena habis subuh, nanti kita jam 6 atau mungkin jam setengah 7 kita ke sawah. Demikian videonya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, menurut saya semua pupuk apapun, baik organik atau kimia, saya yakin ada manfaatnya. Tinggal bagaimana kita pengaplikasiannya. Untuk manfaatnya, kalau orang umum itu sukanya yang cepat, sedangkan organik itu manfaatnya bertahap. Dan sedikit berbagi, ini nanti 3 kali penyemprotan, yang ketiga, ini kemarin baru 2 dan ini tahap ketiga. Jadi untuk selama ini setelah 2 kali penyemprotan, perbedaannya ada di video sebelum ini sudah diupload, jadi bisa dilihat nanti di video sebelumnya, atau nanti di deskripsi kita cantumkan linknya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.